Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau dalam bentuk kolom. Untuk bentuk penulisan fungsi VLOOKUP adalah sebagai berikut. Sama dengan, kemudian VLOOKUP, kurung buka, lookup value. Nah, ini lookup value itu adalah nilai sebagai dasar data, jadi yang dijadikan acuannya. Kemudian tabel array itu adalah range table yang dibaca. Kemudian kolom index number yaitu nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel. Kemudian range lookup yaitu berisi true jika tabel data diurutkan atau berisi false jika tabel data tidak diurutkan. Kemudian kurung tutup. Biar lebih mudahnya kita langsung aja praktek. Nah, di sini ada 3 tabel. Ada tabel mobil, tabel tarif sewa, dan tabel daftar sewa mobil. Sekarang kita harus menentukan jenis mobil, tarif, dan total biaya. Untuk jenis mobil, ini bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa bisa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena untuk jenis mobil ini sumbernya itu dari tabel mobil. Nah, di sini ada keterangan jenis mobil. Nah, kita lihat di sini tabel mobil yang ada di kolom jenis mobil ini. Nah, di sini kolomnya itu dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri? Kalau kolom pasti kan ya dari atas ke bawah atau secara vertikal. Jadi menggunakannya fungsi VLOOKUP. Kalau sepertinya tabelnya horizontal atau dari kanan ke kiri atau menyamping itu namanya HLOOKUP. Jadi jenis mobil ini kita menggunakan VLOOKUP karena datanya dari kolom tabel mobil ini dari atas ke bawah. Sekarang kita langsung aja tuliskan rumusnya sama dengan kemudian VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, ini yang dijadikan dasarnya itu dari mana nilainya? Nah, untuk menentukan jenis mobil itu dari mana sih kita tahunya? Nah, ini dari kode mobil. Nah, kode mobilnya yang diklik yaitu yang ada di daftar sewa mobil. Jadi, untuk menentukan jenis mobil, nilai dasarnya itu dari kode mobil. Kemudian titik koma, kalau dalam komputer, kalau dalam Android yaitu dengan tanda koma. Nah, ini tabel array atau tabel yang dijadikan acuannya itu adalah tabel mobil. Silakan kalian blok dari kode mobil sampai Suzuki. Nah, kemudian diabsolutkan. Caranya klik di sini di A2, klik F4 satu kali. Kemudian di B6 juga klik F4 satu kali. Kenapa sih Bu perlu diabsolutkan? Tujuannya agar terkunci. Jadi nanti datanya tidak berubah untuk nilai tabel array-nya. Kemudian silakan kalian klik titik koma. Nanti kalian klik titik koma. Nah, kemudian untuk kolom index number, kita lihat jenis mobil ini adanya di kolom 1 atau kolom 2. Nah, kita lihat kode mobil, ini kolom A, kolom 1. Jenis mobil ini kolom yang kedua atau kolom B. Jadi kita klik angka 2 karena jenis mobil ada di kolom yang kedua. Kemudian klik titik koma, false. Nah, kemudian klik enter. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, kemudian kalau dalam komputer enaknya tinggal di drag aja langsung rumusnya muncul. Nah, selanjutnya untuk menentukan tarif, kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Apa itu fungsi HLOOKUP? Fungsi HLOOKUP itu berguna untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau tabelnya berbentuk baris. Kalau berbentuk baris itu pasti menyamping atau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, bentuk penulisan fungsi HLOOKUP adalah sebagai berikut. Sama dengan kemudian HLOOKUP, kemudian kurung buka,
Lookup value. Lookup value ini adalah nilai sebagai dasar data, kemudian tabel array, yaitu range tabel data yang dibaca, kemudian row index number, yaitu nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam suatu tabel, kemudian range lookup, ini berisi true jika tabel data diurutkan, atau berisi false jika tabel data tidak diurutkan. Kemudian kurung tutup. Biar lebih mudah penggunaannya, sekarang kita langsung aja praktek. Nah, di sini kita akan menentukan nilai tarifnya. Berapa sih tarif sewa mobil Daihatsu ini? Nah, untuk menentukan nilai tarifnya, ini sumbernya itu dari tabel mobil, tarif sewa, atau dari daftar sewa. Nah, untuk menentukan tarif ini, kita lihat dari tarif sewa per hari. Nah, kita lihat di sini tabelnya itu menyamping atau horizontal dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kita langsung aja masukkan rumusnya dengan HLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, di sini yang dijadikan nilai dasar datanya itu yang mana? Nah, ini untuk tarifnya itu jika 500.000 itu jika apa? Nah, di sini jika kode mobilnya M101. Jadi yang dijadikan dasar data atau dasar nilainya itu adalah kode mobil. Jadi klik di sini di kode mobil. Kemudian titik koma, nah kita ambil datanya itu dari tabel tarif sewa atau tabel arraynya itu adalah tarif sewa ini silakan diblok. Kemudian jangan lupa untuk diabsolutkan. Klik F4, di A9-nya dan di E10-nya klik F4 juga. Kemudian titik koma. Nah, di sini untuk tarif sewa itu dalam tabel tarif sewa per hari ini ada di baris ke-1 apa baris kedua? Nah, baris ke-1 ini kode mobil, baris kedua tarif sewa itu adanya di baris kedua. Kemudian jangan lupa titik koma false. Kemudian kurung tutup. Oke, enter. Nah, ini langsung otomatis. Sekarang kita drag biar lebih mudah dan cepat. Oke, hasilnya sudah ada. Nah, untuk total biaya sama dengan lama sewa dikali dengan tarif. Kemudian enter. Kita drag lagi. Oke, ini hasilnya. Mudah kan ya untuk belajar VLOOKUP dan HLOOKUP? Oh iya, dalam menentukan nilai, misalnya 500.000, 400.000, 300.000, dan 200.000, ini mengetiknya tidak usah pakai titik. Jadi langsung aja 400.000 misalnya, nah ini seperti ini 500.000. Nah untuk titik atau komanya, ini langsung aja di sini klik. Nah itu otomatis. Mungkin untuk pertemuan hari ini tentang VLOOKUP dan HLOOKUP, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.